Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu pendidikan dan keragaman peserta didik serta faktor sosiokultural pada proses pembelajaran dan contoh implementasinya dalam layanan bimbingan dan konseling. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Eka Renasia Poppy Bila Adawiah Putri. Teman saya bernama Indah Febrianti, Kahladina Hairunisa, Nimatul Jannah, dan Sinta Diviawati. Keragaman siswa. Keragaman atau diversity yang dimaksud adalah ciri-ciri yang melekat pada kelompok tertentu. Pengelompokan ini dapat ditinjau dari berbagai aspek: jenis kelamin, jasminah, status sosial ekonomi, etnis, ras, budaya, bahasa, kondisi mental, perilaku, intelektualitas, dan seterusnya. Kemudian ada keragaman budaya. Budaya merupakan bahasa, sikap, perilaku, dan aspek kehidupan lain yang mencirikan sekelompok orang. Latar belakang budaya masing-masing siswa dipengaruhi oleh status sosioekonomi, suku, bangsa, dan ras, perbedaan gender, perbedaan bahasa, dan perbedaan agama. Latar belakang siswa ini berperan penting dalam pembelajaran akademik maupun perilaku yang sesuai dengan harapan sekolah. Selanjutnya ada gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang terus-menerus dipakai siswa dalam mempelajari suatu materi. Perbedaan gaya belajar siswa dipengaruhi oleh cara berpikir yang biasanya dipakai atau sering diistilahkan sebagai gaya kognitif. Ada 3 jenis gaya bahasa belajar siswa. Yang pertama, ada visual learners are learning through seeing. Yang kedua, auditory learners are learning through listening. Yang ketiga, tactile or kinesthetic learner are learning by moving, doing, and touching. Selanjutnya ada kecerdasan majemuk. Ada 9 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan spasial. Yang kedua, kecerdasan bahasa. Yang ketiga, kecerdasan intrapersonal. Yang keempat, kecerdasan musik. Yang kelima, kecerdasan naturalis. Yang keenam, kecerdasan gerak tubuh. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Yang kedelapan, kecerdasan logika matematis. Yang kesembilan, ada kecerdasan eksistensial. Bakat. Anak berbakat adalah anak-anak yang oleh para ahli profesional ditenggarai sebagai anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul. Menurut Seifert and Sutton tahun 2009, kualitas siswa yang berbakat dalam bidang akademik adalah mereka yang menunjukkan salah satu dari beberapa kondisi yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu siswa berbakat cepat memahami sesuatu dan mandiri dibanding teman sebayanya. Yang kedua yaitu mereka memiliki kosakata yang sangat pesat perkembangannya dan juga lebih cepat dalam hal membaca dan menulis. Yang ketiga yaitu mereka sangat termotivasi, khususnya dalam hal yang lebih sulit dan lebih menantang. Yang keempat, mereka menetapkan standar prestasi yang lebih tinggi dari siswa pada umumnya. Selanjutnya yaitu intelligence is the capacity to understand the world, think rationally, and use resources effectively when faced with challenges. Feldman, 2009. Yang artinya, intelligence adalah kapasitas untuk memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber daya secara efektif ketika dihadapkan dengan tantangan-tantangan. Selanjutnya yaitu konsep sosiokultural dan latar belakang. Teori belajar sosiokultural dimulai dari penyadaran pentingnya sebuah pendidikan yang melihat bahwa proses kebudayaan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Syamsul Ma'arif menjelaskan bahwa masyarakat secara objektif memiliki anggota yang heterogenitas dan pluralitas. Yang selanjutnya yaitu 3 konsep penting dalam teori sosiogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu genetic law of development atau hukum genetik tentang perkembangan. Yang selanjutnya yaitu zona of proximal development, yang artinya hukum zona perkembangan proksimal. Selanjutnya yaitu mediasi. Kita lanjut. Yang pertama, hukum genetik tentang perkembangan atau genetic law of development.
Setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melalui dua tatanan, yaitu interpsikologis dan intermental, dan intrapsikologis atau intramental. Yang selanjutnya yaitu hukum zona perkembangan proksimal, zone of proximal development. Vygotsky membagi perkembangan proksimal, zone of proximal development, ke dalam dua tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan perkembangan aktual, intramental, atau yang kedua tingkat perkembangan potensial atau intermental. Selanjutnya adalah mediasi. Menurut Vygotsky, semua perbuatan atau proses psikologis yang khas manusiawi dimediasikan dengan psikologis tools atau alat-alat psikologis berupa bahasa, tanda dan lambang, atau semiotika. Ada dua jenis mediasi. Yang pertama yaitu mediasi metakognitif dan yang kedua adalah mediasi kognitif. Yang selanjutnya ada hubungan antara sosiokultur dengan proses pembelajaran. Hubungan antara sosiokultur dengan proses pembelajaran. Yang pertama itu pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat karena berada pada tataran yang sama, yaitu nilai-nilai. Yang kedua, kesuksesan dalam belajar. Keaktifan siswa di sini menjadi sebagai penentu utama atau jaminan kesuksesan dalam belajar. Sedangkan penataan kondisi hanya sekedar untuk memudahkan dalam belajar seperti lingkungan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ini ialah pengembangan seluruh potensi manusia dengan adanya keragaman dalam suatu masyarakat yang lebih luas. Jadi di sini untuk bisa saling menghargai dan lain sebagainya akibat adanya heterogenitas manusia itu sendiri. Penerapan pendidikan multikultural di sekolah ini diharapkan mampu bisa mencegah peristiwa-peristiwa sejarah kerusuhan, terlebih pada lingkup lokal yang kemajemukan. Yang keempat ini ada pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah ini mengintegrasikan sosiokultural siswa dengan nilai-nilai pendidikan multikultural itu melalui pembelajaran sejarah agar siswa dapat mengingat-ingat peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi dan apa latar belakangnya. Yang selanjutnya, faktor sosiokultural terhadap proses belajar siswa. Yang selanjutnya, faktor belajar sosiokultural terhadap para siswa. Sebelumnya, faktor sosiokultural atau kebudayaan ini memiliki hubungan yang erat dengan bahasa. Kenapa? Bahasa itu sebagai perantara kita atau mengajarkan suatu sistem yang kompleks tentang kebiasaan budaya, nilai-nilai, cara berpikir, merasa, bertindak, bagaimana bersosialisasi, mengenal kebudayaan lain, dan lain sebagainya. Melalui bahasa juga, seorang anggota masyarakat atau siswa perlahan-lahan belajar mengenal adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakatnya. Kenapa kebudayaan itu bisa hadir atau kebudayaan baru itu bisa ada di dalam sekitar kita? Ada 3 faktor yang bisa mempengaruhinya. Yang pertama itu akulturasi. Akulturasi ini ialah proses pemasukan ciri kebudayaan ke kebudayaan yang telah ada, namun tidak menghilangkan budaya aslinya. Jadi contohnya mungkin seperti saat kita berkuliah di luar. Misalnya kita berkuliah di Jawa. Budaya kita aslinya Sunda. Kita tidak akan menghilangkan budaya asli kita yang Sunda, namun kita tetap harus belajar kebudayaan Jawa karena kita berada dalam masyarakatnya. Seperti itu. Yang kedua itu ada asimilasi. Asimilasi ini adalah proses masyarakat yang timbul bila ada kelompok-kelompok manusia yang berasal dari lingkungan-lingkungan yang berbeda. Kemudian kelompok tadi bergaul secara intensif dalam waktu yang cukup lama. Kemudian dari kelompok itu masing-masing berubah, saling menyesuaikan diri menjadi satu. Jadi berubah semuanya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Dalam proses belajar ini menurut saya penggunaan internet. Jadi penggunaan internet itu merupakan kebudayaan yang baru, namun seiring berjalannya waktu penggunaan internet itu sangat dibutuhkan dan kita tidak kembali lagi ke masa yang dulu tanpa internet dan lain sebagainya. Yang ketiga ini difusi. Difusi merupakan proses persebaran unsur budaya dari suatu individu ke individu lain, dari masyarakat ke masyarakat lain. Bentuk-bentuk difusi itu yang pertama ada persebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain karena migrasi. Terus persebaran unsur-unsur kebudayaan tanpa perindahan dari kelompok manusia tetapi karena individu tertentu yang membawa unsur
kebudayaan itu. Terus persebaran unsur-unsur kebudayaan berdasarkan pertemuan individu dalam suatu kelompok manusia dengan individu dari kelompok lain. Baik, saya Zinda Divya akan menjelaskan tentang implementasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Landasan sosial kultural yang mengingatkan bahwa bimbingan dan konseling yang hendak dikembangkan adalah bimbingan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan kebinekaan budaya. Bimbingan dan konseling antar budaya yang mempertimbangkan nilai-nilai dan aspek-aspek sosial budaya lainnya yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia yang beraneka ragam itu perlu dikembangkan. Kemudian ada beberapa faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan manusia akan bimbingan. Yang pertama adalah perubahan konstelasi keluarga. Perubahan pola kerja keluarga, renggangnya hubungan orang tua dengan anak, kurangnya perhatian dan kesempatan untuk membimbing anak, serta berbagai stres, konflik, dan frustasi para orang tua maupun anak akan melahirkan dampak negatif bagi perkembangan moralitas anak. Untuk itu, di sini layanan BK dibutuhkan untuk perkembangan anak tersebut. Seorang guru BK harus bisa memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa merekalah yang ikut serta dalam perkembangan si anak tersebut. Dan yang kedua adalah perkembangan pendidikan. Berkumpulnya murid-murid yang berasal dari berbagai latar belakang antara lain agama, etnis, keadaan sosial, adat istiadat, dan ekonomi sering menimbulkan terjadinya kelompok-kelompok kecil yang berusaha memisahkan dari kelompok lainnya. Ada yang mereka merasa kaya dan ingin berkumpul dengan murid-murid yang kaya saja dan sebagainya. Nah, di sini layanan BK adalah mengamati perkembangan pendidikan seseorang siswa. Apabila menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka seorang guru BK harus berupaya untuk membantu menyelesaikannya. Dan yang ketiga adalah dunia kerja. Berbagai masalah dalam dunia kerja menuntut keahlian khusus dari pekerja untuk perlu dipersiapkan tenaga-tenaga yang terampil, mental yang tangguh dalam bekerja. Bimbingan dan konseling dibutuhkan untuk membantu menyiapkan mental para pekerja yang tangguh itu. Layanan BK di sini adalah untuk membimbing siswanya SMA atau SMK untuk menentukan harus kemana siswanya, apakah bekerja atau melanjutkan ke bangku kuliah. Dan yang keempat adalah perkembangan kota metropolitan. Perkembangan masyarakat telah mengubah pola kehidupan masyarakat, terutama di kota-kota besar yang tahap perkembangannya lebih tinggi dan sangat cepat. Pola kehidupan telah banyak berubah. Layanan BK adalah memberikan pemahaman tentang perkembangan kota metropolitan, tentang bagaimana kerasnya kehidupan yang ada di lingkungan, serta bagaimana sih mereka harus menentukan sikap dan pergaulan agar mereka tidak terjerumus kepada pergaulan yang salah. Dan yang kelima adalah perkembangan komunikasi. Dampak media massa, terutama televisi, terhadap kehidupan manusia sangatlah besar pengaruhnya. Banyak tontonan yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak dan kurangnya pengawasan orang tua mengakibatkan anak-anak mudah terpengaruh terhadap tayangan acara televisi yang buruk. Nah, di sini layanan BK itu diberikan agar bisa mengarahkan pentingnya komunikasi dan penggunaan dan pemilihan layanan televisi yang bijak, karena akan berpengaruh kepada lingkungan kita, baik yang baik atau yang buruknya juga. Yang keenam adalah seksisme dan rasisme. Seksisme merupakan paham yang mengunggulkan salah satu jenis kelamin dari jenis kelamin yang lainnya. Sedangkan rasisme merupakan paham yang mengunggulkan ras atau suku dari ras yang lainnya. Nah, di sini layanan BK adalah membimbing siswa agar menghormati tentang perbedaan, bukan sekedar perbedaan gender dan jenis kelamin, melainkan mereka juga harus punya rasa toleransi terhadap suku-suku dan ras-ras yang berbeda dengannya. Selanjutnya nomor 7 yaitu kesehatan mental. Semakin maraknya masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental seperti gangguan jiwa, percobaan bunuh diri, tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh remaja, dan lain sebagainya.
Dalam hal ini, layanan BK bertugas memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang cara berpikir positif agar mereka tidak mempunyai pandangan buruk yang akhirnya dapat membawa mereka dan menjadi beban untuk mereka di kemudian hari. Lalu yang kedelapan yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat ini dapat menimbulkan beberapa masalah seperti pergantian tenaga manusia dengan alat-alat mekanis elektronik dan juga bertambahnya jenis pekerjaan dan jabatan baru yang membutuhkan beberapa keahlian khusus. Layanan BK di sini harus mampu memberikan pemahaman tentang perkembangan teknologi karena di kemajuan teknologi yang semakin pesat ini di era globalisasi, persaingan akan sangat ketat bukan hanya dari sesama manusia saja. Yang kesembilan, kondisi moral dan keagamaan. Mencampuri penilaian agama berdasarkan nilai-nilai moral umum yang dianggap paling baik dapat menimbulkan masalah seperti keraguan akan kepercayaan yang telah diwariskannya dari orang tua mereka. Di sini layanan BK memberikan pengertian kepada peserta didik tentang keyakinan agama yang mereka anut adalah agama yang benar, karena pada dasarnya setiap agama pasti mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Tidak ada agama yang menyuruh kita untuk berbuat hal-hal yang negatif. Lalu yang ke-10, kondisi sosial ekonomi. Perbedaan besar dalam faktor ekonomi di antara anggota kelompok campuran menimbulkan masalah yang cukup berat, terutama dirasakan oleh individu yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Layanan BK membantu memberikan pemahaman terhadap peserta didik agar mereka lebih memahami kondisi sosial ekonominya, seperti contoh bagaimana cara dia berperilaku sama terhadap perbedaan kondisi sosial ekonomi yang ada di sekitarnya, tanpa membeda-bedakan, terutama pada golongan yang ekonominya lemah. Pembahasan yang terakhir yaitu masalah yang akan muncul antara layanan BK dan faktor sosial budaya. Permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam hubungan layanan konseling dan faktor-faktor sosiokultural atau sosial budaya yang ada dalam konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antara konselor dengan klien yang mungkin antara konselor dengan klien ini memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. Pederson dan Prayitno 2003 mengemukakan 5 macam sumber hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi sosial dan penyesuaian diri antar budaya, yaitu yang pertama perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotip, kecenderungan menilai, dan yang terakhir yaitu kecemasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.